Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep dasar berbicara dan jenis-jenis berbicara. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Bapak Asrul Nazar, SPD M.Hum. Baik teman-teman, saksikan ya video berikut ini. Baik, konsep dasar berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan berat lidah, dan lain-lain. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seseorang pembicara harus mampu menyampaikan dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik. Dan berikut definisi dan pengertian keterampilan berbicara dari beberapa sumber buku. Seperti menurut Iskandar Wasit pada tahun 2010 itu, keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Dan menurut Hermawan pada tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Sedangkan menurut Asjad dan Mukti pada tahun 1988, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata atau mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan pendengar. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Konsep dasar berbicara sebagai sarana berkomunikasi mencangkup beberapa hal, yaitu yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan isi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Berbicara saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam berdiskusi dan bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi, mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekedar
menyatakan ide, tidak hanya menggunakan pesona ucapan kata dalam menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tetapi menyatakan secara murni, fasih, ceria, dan spontan, perkembangan persepsi dan kepekaan terhadap perkembangan keterampilan berkomunikasi, menstimulus yang bersangkutan untuk mencapai taraf kreativitas tertinggi dan ekspresi intelektual tergantung pada si pembicara apakah dia mampu menjadikan berbicara atau komunikasi lisan itu menjadi ekspresi kreatif atau hanya pendekatan belaka. Karena itu dikatakan berbicara tidak sekedar alat mengkomunikasikan ide, tetapi juga alat utama untuk menciptakan dan memformulasikan ide baru. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Tingkah laku melalui berbicara, membicara sebenarnya gambaran dirinya. Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian si pembicara. Berbicara juga merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan tujuan pembicara kepada kejadian di sekelilingnya, kepada pendengarnya, atau kepada objek tertentu. Yang kelima, berbicara distimulasi oleh pengalaman. Berbicara adalah ekspresi diri. Bila diri si pembicara terisi oleh pengetahuan dan pengalaman yang kaya, maka dengan mudah yang bersangkutan mampu menguraikan pengetahuan dan pengalaman itu. Nah, yang berikutnya itu ada jenis-jenis keterampilan berbicara yang wajib kita ketahui. Menurut Musabah pada tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain yaitu bercerita. Yang pertama itu ada bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang berikutnya ada debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang sedang berdebat, maka disebut suka debat atau debat jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti pertukaran pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Berikutnya ada diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berikutnya ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara mirip dengan dialog. Namun, wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai. Berikutnya ada pidato dan ceramah. Pidato sendiri adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Nah, yang berikutnya itu ada percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua atau lebih orang. Berdasarkan pengamatan ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasikan kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, situasi. Aktivitas berbicara terjadi dalam suasana situasi dan lingkungan tertentu. Situasi dan lingkungan ini dapat bersifat formal atau resmi, mungkin pula bersifat informal atau tidak resmi.
Dalam situasi formal, pembicara dituntut berbicara secara formal. Sebaliknya, dalam situasi tak formal, pembicara harus berbicara tak formal pula. Kegiatan berbicara yang bersifat informal banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tujuan akhir pembicara menginginkan respon dari pendengar. Pada umumnya, tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasikan, dan meyakinkan atau menggerakkan pendengarnya. Berikutnya itu ada metode penyampaian. Metode penyampaian menyampaikan berdasarkan catatan kecil, biasanya berupa butir-butir penting sebagai pedoman. Berbicara berdasarkan catatan itu, pembicara bercerita panjang lebar mengenai suatu hal-hal dapat dihasilkan apabila pembicara sudah mempersiapkan dan menguasai isi pembicara secara mendalam sebelum tampil di depan umum. Jumlah penyimak komunikasi lisan melibatkan dua pihak, yaitu pendengar dan pembicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai menyimak dalam komunikasi lisan dapat bervariasi, misalnya satu orang. Berikutnya ada peristiwa khusus. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia menghadapi berbagai kegiatan sebagian dari kegiatan itu dikategorikan sebagai peristiwa khusus. Nah, selanjutnya itu ada faktor penilaian keterampilan berbicara. Menurut Asjad dan Mukti pada tahun baik teman-teman, itulah penjelasan saya secara singkat mengenai konsep dasar berbicara. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.